Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu pagi, 19 Oktober 2025. Mari sebentar lagi kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus, supaya langkah jalan kita makin hari makin disempurnakan. Saya mau nyanyikan lagu lama Bapak, ini salah satu kecintaan lagu saya ini. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Karena kita membaca Ayub pasal 16, satu pasal penuh. Dari ayat 1 sampai 22 dikatakan keluhan Ayub. Ayub mulai mengeluh. Karena dia merasanya hidupnya sudah bersih. Akhirnya dia berkata, aku menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Amin. Seperti Bapak Ibu lahir dari awal, tidak mungkin akan kembali lagi dari awal. Saya dilahirkan 17 Agustus 56. Tidak mungkin akan lagi 17 Agustus 1956. Tidak mungkin akan kembali lagi. Tapi kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau berjalan di jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Itu mari kita mau dekat dengan Yesus. Hari Minggu adalah hari yang Tuhan ciptakan buat kita supaya kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau investasi rohani. Kita mau tulis tinta-tinta emas di dalam kitab kehidupan kita. Karena setiap kita punya rapot. Biarlah rapot kita ditulis oleh Yesus. Ada tinta-tinta emas yang hidup di dalam jalannya Tuhan. Selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Oh Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya. Amin, haleluya. Oh jalan dari Tuhan Yesus, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, haleluya. Oh Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya. Amin, haleluya. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31 demikian firman Tuhan, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin, haleluya. Sebab siapakah Allah selain dari Allah? Siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengumpulan pengungsianku yang kuat, dan membuat jalanku rata sampai hidupku masuk ke surga. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Aku cinta Kau Bapa, dan mau taat setia sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Yesus. Sucikan pagi di hari Minggu, harinya Tuhan. Aku ingin berbakti, memuji, menyembah Kau Yesusku. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, itulah kehidupanku sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Minggu pagi ini 19 Oktober 2025. Mari kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Yesus memang di atas segala-galanya. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Mari kita mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan yang sempurna sampai kita masuk ke surga bersama Yesus. Amin. Jalan Tuhan, Yohanes 14 ayat 6. Jalan Tuhan adalah, aku ini jalan dan kebenaran hidup. Dan ternyata jalan Tuhan sempurna. Dan jalan Tuhan sempurna membawa kita kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita memuji akan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Mari kita menjadi jemaat yang manis, jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan. Itu menjadi kerinduan Bapak Ibu. Maka penting saya selalu atas izin rahmat anugerah Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan Yesus, beritakan firman terus. Pagi malam, tidak pernah berhenti saya. Sampai 1 Januari nanti 2026 sudah berjalan 5 tahun. Ini semua karena rencana Tuhan. Itu semua karena cintanya Yesus. Supaya membawa saya, membawa Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Makin hari makin dewasa. Makin hari makin mau akrab dengan Tuhan. Makin hari kita mau melekat dengan Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Yesus. Hidupku Kristus sampai akhir bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai nanti kita masuk ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Kekal buat selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca Ayub pasal 16 ayat 1 sampai 22. Ayub mulai mengeluh ya kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Marah dia Saudara. Ya, mari kita baca. Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Mohon maaf, ini firman Tuhan ya, saya ada kata sialan. Jadi dia ngamuk, marah nih Ayub kepada teman. Jadi kalau saya pikir ya, Ayub pertamanya bagus. Ya, manusia seperti ini bukti. Ayub pertamanya bagus, mengalami saya kan 5 hal. Pertama hebat ya. Tapi mulai kedua, mulai dia ngomel. Ini ngomel ya. Manusia kan tidak konsisten. Ini bukti manusia tidak sempurna. Kalau Tuhan sempurna dari awal akhir, tetap Yesus sempurna. Tidak pernah berubah. Ayub berubah, awalnya bagus. Tapi begitu berikutnya masuk fase yang kedua. Nah, ini ada kata sialan, berarti marah. Kalau dia bagus, tidak boleh marah. Tidak boleh emosional, terkontrol. Yesus kudus. Marah-marah Yesus itu kudus. Kalau dia ngomong sialan segala macam. Lihat ini, nanti berikutnya. Belum habiskah ngomong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyangga? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tapi bila aku berbicara, pendidikanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apa yang hilang daripadaku? Tapi sekarang ia telah membuat aku
telah mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Ngomel sini saudara. Jadi Tuhan dianggap mencerai-beraikan karena Tuhan yang membuat Ayub. Harus kita sadar loh Bapak Ibu ya, bahwa kita diciptakan Tuhan. Anak-anak kita, istri, rumah tangga itu Tuhan punya ciptaan. Allah punya otoritas penuh. Allah yang punya kedaulatan penuh. Jangan pernah berkata, oh dicerai-berai. Ini menurut saya kalau hidup menurut Ayub, pasti saya juga akan ngomong kepada Ayub. Tidak boleh ngomong begitu Ayub. Takut kita kepada Tuhan. Hidupmu awalnya bagus. Jadi kita harus konsisten. Kalau dari awal bagus, jangan sampai akhirnya buruk. Atau dari awal nggak bagus, buruk, akhirnya bagus. Itu lebih bagus. Daripada awalnya bagus, akhirnya buruk. Tapi untung Ayub tidak. Awalnya bagus, akhirnya dia juga bertobat bagus. Sehingga dipulihkan. Nah di sini dia ngomel. Ya, jadi berarti Ayub tidak konsisten. Ya, awalnya bagus sampai dipuji sama Tuhan. Tapi akhirnya ya dia di tahap kedua mulai ngomel. Ketiga, pengaruh dari teman-temannya. Dari masuk ketiga sudah ya. Masuk tahap ketiga nih. Dengan teman-teman yang mulai saling debat, saling jelek-jelekan, saling marah. Keempat nanti kita lihat saudara. Ya nanti baca kita fase berikutnya. Baru nanti Tuhan bisa menjawab. Kelima baru Ayub mengalami episode yang terakhir. Dia bertobat. Ya bertobat. Baca Ayub 45. Nanti kita berikutnya. Yang kita mau setia. Yang penting kita mau setia sama Tuhan. Jangan pernah berkata Tuhan menceraikan keluarga kita. Enggak pernah. Ya. Putra saya kandung yang pertama juga diambil sama Tuhan. Saya tidak pernah ngomel sama Tuhan. Sebab Tuhan pernah ngomong sama saya. Heno itu anakku yang kukasih. Benar. Kita semua dicinta sama Tuhan ya. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menurut aku. Murkanya merekam dan memusik aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi. Ini sebetulnya bukan murka Tuhan. Ya, dia mendapat ujian, saudara. Iblis ini yang mengganggu, yang menggocok. Ya, untuk itu dalam setiap cobaan kita jangan pernah Tuhan berkata, jangan pernah kita berkata, oh Tuhan murka sama saya, Tuhan mencoba saya. Tidak, saudara sadar. Ada celah kita nih. Ada celah iblis yang memberi kecobaan. Yesusnya kan dicobai, saudara. Ya si pencoba itu iblis, bukan murka. Lihat dulu, murka Tuhan terjadi kalau itu orang fasik. Tapi kalau Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, itu bukan murka. Tapi itu sebagai cinta kasih Tuhan kepada kita, iblis yang mencobai kita ya. Oleh karena itu jangan pernah salah ngomong, tapi kita takut sama Tuhan ya. Mereka mengangkat mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan dan bersama-sama menggumi aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tanggung jawab. Ini salah ya. Jadi Ayub statementnya saya kurang setuju nih. Ya, Allah tidak menyerahkan kepada orang lalim dan menjatuhkan fasik, tidak ya. Tuhan cinta ya, Tuhan cinta. Tapi ini mana Ayub saudara ya. Ini firman Allah yang disampaikan melalui Ayub ini ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan berkata, Tuhan tidak kecuali orang fasik, dijadikan orang fasik binasa dia. Tapi kalau orang cinta Tuhan, itu memang Allah izinkan karena cintanya Tuhan ya. Ini contoh di dalam Alkitab bahwa manusia bisa kali statement ini di dalam Alkitab supaya saudara jangan salah ngomong ya. Tapi mari kita mau cinta Tuhan. Aku hidup dengan tentram, tapi yang menggelisahkan aku ditangkapnya pada tengkuku, lalu dibantingnya dan aku ditegakkannya di sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah, yang merobek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Wah, seolah-olah kan Tuhan kan jahat seolah-olah. Pada sebetulnya Tuhan begitu baik. Tuhan lihat dari surga. Ini lihat apapun yang omelan Ayub dilihat sama. Nanti sudah kita baca di pasal berikutnya. Baru Tuhan respon kepada. Di situ Ayub bisa bertobat ya. Di sini kita bisa belajar firman Allah ya, supaya kita mengerti. Jangan sampai kita seperti Yudas Iskariot, itu firman Allah. Jangan kita tiru seperti Yudas. Yudas salah sudah. Ya, Yudas kan mengkhianati. Esau juga salah. Jangan kita seperti Esau. Kain juga di dalam Alkitab ditulis, Kain bunuh Habel. Bukan berarti kita harus bunuh Habel, Kain tetap salah, tidak boleh. Kalau kita akan salah, tetap salah. Yudas salah. Tapi Yesus sempurna. Dia mencintai kita semua. Karena dia rela berkorban untuk menghapus dosa kita. Untuk itu mari kita mau tiru, ikuti jejak Yesus. Bukan jejak Ayub, jejak Yesus. Ya, jejak Yesus. Figura saya utama, Yesus. Rasul Paulus awalnya jahat, tapi akhirnya dia ubahkan sama Tuhan. Rasul Paulus. Tadinya Saul diubah menjadi Paulus. Oh luar biasa. Ya. Ayat 15. Kain kabung telah kujahit pada kulitku.
dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam kepekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, doaku bersih. Wah, hebat. Berarti menurut saya ini sombong rohani, sudah mulai sombong rohani. Ayub itu ngalamin sombong rohani, doaku bersih. Sampai dia pernah ngomong, aku tidak pernah bersalah. Ya, jadi betul-betul dia seperti hidup kudus di hadapan. Memang kita harus kudus, tapi di hadapan Tuhan jangan kita sok kudus. Artinya di hadapan Tuhan kita ngaku orang berdosa. Ya, tidak boleh, saudara. Tapi saudara, kepada manusia harus bicara. Ya, saya juga bicara kepada harus kita kudus, harus kita di hadapan Tuhan. Kita sesama harus kita mutar kepada firman Allah, itu perintah Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan jangan berkata, oh aku kudus Tuhan. Oh, lebih bagus kita ngomong sama, aku orang berdosa Tuhan. Hidupku kuduskan Bapa. Tolong hidupku Bapa. Kuduskan hidupku. Kita harus rendah hati sama Tuhan. Jangan sombong. Ya, kalau kita sombong sama Tuhan, Tuhan akan rendahkan ya. Jadi hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan jangan kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicomokkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya memutuskan perkara antar manusia dan Allah, dan antar manusia dengan sama. Ayat yang terakhir 22. Karena aku sedikit jumlah tahun yang akan datang, aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Amin. Kita suatu hari kelak memang tidak akan kembali lagi. Dunia bukan tempat kita. Kalau Tuhan sudah panggil seorang, tidak mungkin kembali ke dunia lagi. Ya, suatu hari kelak kita kembali kepada surga. Minta ampun sama Tuhan. Saya juga minta ampun kalau ada statement-statement yang salah pada pagi minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan. Sebab kita orang berdosa. Saya bukan sempurna, tidak. Sebagai hamba Tuhan yang bodoh tidak punya arti apa-apa. Atas izin rahmat Tuhan, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Tuhan pakai suaraku, mulutku, hidup untuk Tuhan. Menyampaikan isi hati Tuhan. Supaya kita belajar rendah hati, takut sama Tuhan. Kita orang berdosa. Akhirnya Tuhan ampuni. Segala dosa, kesalahan kita rendahkan hati. Aku orang berdosa Tuhan. Aku hidupku tidak ada arti apa-apa. Tapi hidupku berarti karena kasih-Mu, karena anugerah Tuhan. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan. Suatu kata Ayub memang benar. Ini Ayub mengatakan benar, saudara. Aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Benar. Ya, kalau saudara lahir seperti saya 17 Agustus 56, tidak mungkin saya lahir kembali 17 Agustus 96. Tidak akan terulang. Dimanapun Bapak Ibu, mari kita mau kembali ke jalan Tuhan. Jalan yang sempurna. Dia menjadi perisai bagi orang berlindung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa hari Minggu kita mau beribadah kepada Tuhan. Orang beribadah kepada Tuhan, Keluaran 23-25 harus beribadah kepada Tuhan supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Beribadah kepada Tuhan berarti mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Amin. Jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Yesus kehidupanku, amin, sampai selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mereka jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita memujiakan nama Tuhan. Kita bersorak-sorai cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita.
Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.